Udah datang Mas. Ini mana anak? Saudara lagi mana ini? Baterainya kan ada ini. Baterainya ada. Dagingnya malah ini proses tadi dipakai sudah dimatikan. Mana daging? Nah, ini daging mana? Baterainya ada enggak? Ya banati wa abnai istami'u wastamina. Mana itu diperbanyak? Ya bapak-bapak yang ada baterainya. Sudah mau tes 1 2 tes 1 2 dikeras sedikit 1 2 tes 1 2 3 tes tes 1 Buka pikirannya. Ini enggak, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Guru Muda Muhammad Qurtubi dari Barabai, Kalimantan Selatan. Jazakallah guru sudah berkenan hadir di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Kota Puruk Jauh. Selamat datang kami ucapkan, terima kasih juga kami sudah berkenan datang di tempat kami Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Inilah keadaan pondok tertua di Kabupaten Murumbaya, Kota Puruk Jauh. Dan juga yang kita muliakan Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ayahanda Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Karya Pembangunan Kiai Haji Ismail Sunni. Semoga Ayahanda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru-guru kita, para asatidzah
Rais Kepengasuhan Pondok Pesantren Karya Mangungunan Al-Ustadz Hanafi, dan juga Rais Pendidikan Islam Pondok Pesantren Karya Mangungunan Ustadz Jamal Hari, dan juga seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Karya Mangungunan yang berbahagia di sore hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada keharibaan, junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita agak berbeda, kedatangan tamu, dan kita meminta kepada beliau nantinya memberikan tausiah, hasanah, motivasi kepada santriwan santriwati untuk selalu betah menuntut ilmu di pondok pesantren. Ini guru kurang lebih 400 santri dari pondok pesantren ini. Sebelumnya marilah kita dengarkan sambutan atau pengantar dari Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Karya Mangungunan Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Ismail Suni. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa hijrah bil Makkah wa hijratu bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak pengurus yayasan dan seluruh asatidz, asatidzah, santriin dan santriyat, banati wa banati, as-sholihin wa sholihat rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini habis sholat asar kita diberi penghormatan oleh Allah melalui hadirnya dai muda ya, dari kota Parabai, Muhammad Qurtubi. Muhammad Qurtubi ini salah satu daripada ya, pengarang-pengarang kitab, apa kitabnya ya, jelas sering saya nanti kitab kuning ada namanya Muhammad Qurtubi, kitabnya lupa apa. Alhamdulillah ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif Hamdani ya, beliau diminta ya memotivasi anak-anakku sekalian ya, bagaimana supaya tahan banting ya, bertahan banting ya, sabar dan ulet. Bagaimanapun keadaannya di pesantren, saya kira semuanya sama ya. Oleh karena itu kehadiran beliau ini ya, mungkin di mana nanti bisa menceritakan pengalamannya di pondok mana ya, sehingga bisa berdiri di tengah-tengah kita ini ya, menjadi dalam satu YouTube dai kondang muda ya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil manfaat hikmah dari pertemuan sore hari ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin kami tidak panjang lebar. Sekali lagi kepada anakku santriwan dan santriwati, dengarkan ansitu wastami'u la'allakum turhamun. Heningkan, perhatikan, camkan, dengarkan, diambil hikmahnya untuk membangkitkan kita semangat dalam menuntut ilmu agama khususnya. Dan sekian kata sambutan kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjaannya.
mudah-mudahan perjalanan dai muda ini meneruskan para dai-dai yang sudah tua-tua ya. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Mudir Umahat Ayahanda Kiai Haji Ismail Suni. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru muda Muhammad Qurtubi. Dengan hormat waktu kami persilakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fattahil jawab al-mu'in 'ala tafaqquh fi ad-din man ikhtarahu min al-'ibad. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat dimanapun beliau berada, wabil khusus kepada seluruh pengajar dan lebih khusus lagi kepada pengasuh pondok pesantren karya pembangunan. Yang ampun maaf, tidak perlu disebutkan satu persatu nama bubuhan-bubuhan, teriring doa. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, sehat dan afiat, dimudahkan segala urusan, mengabulkan segala hajat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang belum hormati adik-adik santri dan santriwati pondok pesantren karya pembangunan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini pertama-tama yakni untuk saling bermuajah, untuk saling bertatap muka satu dengan yang lainnya. Guna diantaranya adalah untuk saling menyambung dari silaturahim. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian pada adik-adik santriwati sekalian, berkenaan tentang momen pertemuan pada sore hari ini, bahas tentang motivasi belajar. Perkiraan di sini umur yang paling anu berapa umurnya? Yang paling harus berapa umur biar nih? Yang belakang baju dan kuning nih. Berapa umur biar? 13. Kalau yang paling tua kira-kira berapa? 18. Masih terbilang muda ya. Alhamdulillah buhantia ditakdirkan Allah Ta'ala termasuk orang yang menuntut ilmu. Sebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana insyaallah hadis ini semuanya buhantian hafal. Apa kata beliau? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardhah. Arti fardhah itu sangat-sangat fardu.
Kalau kita belajar usul fikih, ini ada fardu, ada fardhah, ada al-lazim, ada as-saqat, ada al-hatm, berbagai macam. Kalau fardu itu membahas tentang syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalau fardhah ini diantaranya masalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu bagi orang yang merasa Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan menuntut ilmu, mohon maaf, mungkin di masa-masa hubungan biangnya ini merasakan yang namanya futur atau jenuh, rasa gulak. Itu pasti, kakak mondok pun gitu juga dahulu. Tapi coba biar berpikir mulai waya ini. Seandainya di rumah, kira-kira tak banyak belajar atau nonton televisi atau main HP. Nah, yang aku tuh berarti itu. Nah, ada salam di tuduh. Saat ini umur biar masih anum-anuman. Memang masa-masanya tuh apa aja orang belah. Masa-masa rame, masa-masa hendak bakawan. Tapi kalau bukan pian sanggup menahani, kayak papadinya di pondok, insya Allah di hari ke depan bukan pian menjadi orang yang sukses. Karena bil ma'lum dari Imam Syafi'i apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa orang menghendaki kebahagiaan dunia, jalannya lewat ilmu. Dan barang siapa orang menghendaki akhirat, jalannya lewat ilmu. Dan barang siapa orang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, jalannya lewat ilmu. Ilmu jangan kira bukan sekedar menuntut. Nah, pertama orang yang mau dapat ilmu itu pertama kata ulama al-ilmu bitta'allum. Ilmu didapat dengan belajar dengan sungguh. Itu pertama. Yang kedua, kalau ilmu aja ada dapat apa-apa. Kita harus mendapatkan keberkahannya. Wal barakah bil khidmah. Keberkahan ilmu didapat dengan berkhidmah. Khidmah itu apa ya? Denang tahu kan? Khidmah itu kalau bahasa kami di pondok itu berhadap melayani guru, mendoakan guru, mentaati peraturan guru selama itu ada bertentangan dengan syariat. Apa yang diperintahkan guru dijauhi. Misal ada gotong royong atau apapun itu. Itu yang kedua. Karena tanpa berkah kita tidak ada hasil apa-apa. Karena bil ma'lum yang namanya berkah itu apa? Al-barakah ziyadatul khairi 'alal khair. Yang namanya keberkahan itu ditambahkannya kepada kalian ditambahkannya kebaikan atas kebaikan. Itu dalam satu pendapat yang lain, al-barakah tuzidukum fil ta'ah. Yang namanya keberkahan itu ditambahkannya kepada kalian akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pian kalau hendak mencek ilmu itu berkah adanya ada alih. Pian dapat ilmu, misal kalau ilmu pian berkah pian tak pakai. Contohnya misal dapat dari para asatidz di sini, puja para ustaz, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa misal cara Rasulullah itu menjadikan setiap kegiatan yang mubah menjadi pahala itu dengan berbagai macam cara. Di antaranya misal kita merasuk sendal, yang mana dalam riwayat disebutkan idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila ingin memakai sendal salah satu di antara kalian maka dahulukan kaki kanan. Wa idza naza'a apabila ingin melepaskan itu sendal falyabda bishimal maka dahulukan kaki kiri. Kalau ilmu yang berkah yang pakai sendal kayak itu. Kalau ada berkah, babarana ya apa? Merasuk sandalnya ada peduli. Itu kalau hendak pengetahuan nih. Kemudian supaya ilmu itu manfaat, wal manfaatu bil ta'ah. Agar ilmu itu manfaat dengan mentaati apa ujar guru. Tapi yang namanya mondok ingat, pedihnya bukan main. Kita tak bisa lawan kawitan. Terkadang makan seadanya. Mohon maaf di sini makan masak sendiri atau dimasakkan? Catering, nyaman banget ya. Kalau kakak dulu mondok bemasak seorang, betapa seorang itu sekitar tahun 2013, wajibnya bukan main. Dan di pondoknya harus siap. Kalau bukan pian hendak sukses, 3 tadi dipegang, belajar bujur-bujur, khidmah, kemudian ta'at.
Apa itu dulu? Ini model utama dulu. Kalau ke rumah, kawitan ulangan, berbakti kepada kedua orang tua. Memang saat ini pendidikan kayaknya untuk apa belajar, untuk apa? Di sini belajarin haus orang pula lah. Ya kan? Ada alihlah. Sholat biasanya bacaan waktu duduk antara dua sujud. Itu apa yang dibaca? Hah? Doanya Pak? Rabbil firli warhamni warfa'ni wahdini. Rabbil firli Irfirli, irfir itu kalimat apa? Hah? Fi'il apa? Fi'il amar. Asal kalimatnya apa? Ghafara. Wazan apa? Hah? Fa'ala ya? Fa'ala ya? Apa? Yang mau menjawab nah, angkat tangan. Yang mau menjawab, fa'ala ya? Apa biniannya? Fa'ala ya? Coba tasrifakan. Ada namanya berdiri. Jangan dicampur. Ada kan bagian binian silakan asal menasrifakan berdiri. Fa'ala ya fi'lu, berarti ghafara ya fi'lu. Coba tasrifakan. Dan awanilah. Adakah? Belanya kawa penduit. Ini. Ghafara yaghfiru ghufran fahuwa ghafirun fahuwa ghufranan fahuwa yaghfiru ghufranan fahuwa maghfir. Ghafara yaghfiru ghufranan fahuwa ghafirun wa dzaka maghfurun ighfir la taghfir maghfirun Rabbil firli, Rabbi firli sebujurnya itu. Ada hamzah jadi akan wasal. Jadinya Rabbil firli. Ighfara yaghfiru ghufranan fahuwa ghafirun wa dzaka maghfurun ighfir. Fi'il amar, dulu. Fi'il amar. Dhamirnya apa di sana? Anta. Cara memaknainya kayak apa? Ighfir. Hah? Ighfir. Kan anta dhamirnya tuh. Hah? Buat itu sana belum. Ke sana. Kita mau dangkal sedikit. Ada tambahannya. Santai. Ighfir. Fi'il amarnya kan dia tolak, meminta. Berarti ghafar itu artinya bagaimana dulu asal artinya Pak? Hah? Apa? Ghafar itu apa? Hah? Apa aja? Ada jelas? Hah? Ampuni. Kalau ighfir berarti apa? Ampunilah oleh engkau. Engkau itu siapa? Allah. Rabbil firli, Tuhan ampuni oleh pian akan ulun bagi ulun. Gitu loh. Kalau ada ilmu nahwu tadi, kayak apa kita sembahyang? Ihdinas siratal mustaqim. Kita paham di sana. Ini larangannya. Orang yang sembahyang artinya kan dikatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Qul katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu atau kada? Jawabnya apa? La yastawuna abadan. Salah lawasannya di sana. Kita tahu di sini.
Orang sama bacaan tahu Rabbighfirli warhamni wajibrini hafal. Tapi kita paham itu lipat gandanya salat bukan main. Tahu itu fi'il amr asal kalimatnya ghafara yaghfiru wazan fa'ala yaf'ilu. Fi'il amr dominya anta di sana bukan main. Ini ada plus. Orang lain mungkin mudah menghafal, nukar buku-buku di pasar mungkin mudah. Tapi kalau mana yang kayak tadi, kalau nyebut pian kada belajar kayak apa? Nah, ini sisi plus dari orang pondokan bukan main. Belum lagi nanti memperdalam ilmunya kami lagi tuh anak ya kalau ilmu nahwu itu kalau hendak menuntut akad sekitar 18 biji kitab. Kalau ilmu sorof sekitar 20 biji kitab. Itu baru lagi masuk mantik baru apa ini belum lagi itu. Nah, tapi kan dasar pun sudah ada bisa sedikit tuh masya Allah. Senang melihatnya. Di waktu sholat tuh kita menikmati di sana. Ini bedanya orang berilmu lawan kada. Larangnya bukan main, ada apa-apa bukan dia disambatnya kawanan di luar sana. Pondokan itu cupu itu, iya kan ya, apa-apa. Kayaknya masalah. Tapi kena, tunggu kena akhirnya. Bedanya biar bukan main. Yang di sini belajar ini luar biasa, kawitan pian di rumah tuh luar biasa, senangnya bukan main. Karena apa? Bil ma'lum idza matal insan dalam riwayat idza matal adama yang qata amal illa min thalas, apabila telah meninggal manusia, apabila telah meninggal anak cucu Adam itu terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Pertama shadaqatin jariyatin. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang memberi manfaat dan itu ilmu yang berhentian tuntut manfaat itu sampai kepada orang tua. Yang ketiga awalan dan salihin yad'u, anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ini bukan mudah. Dengan pian berhapun bertah di pondok, itu pian sudah ada bagian daripada birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Tuntut ya ilmu itu faham, ada faham pokoknya tuntut. Kalau di sini pian terpelihara sholat 5 waktunya. Kalau di rumah wallahu a'lam mungkin lebih banyak main HP. Itu kan. Dan harus siap pedih. Bakawanan bisa-bisa. Itu kan. Akhirnya kesuksesan seseorang waktu mondok tatkala sudah keluarnya. Dan yang pertama, adab kepada guru dipelihara dalam bujur-bujur. Namun saat inilah nang hati-hati benar bukan pian. Kakak Basani, ini pasal Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Ini nyatakan bujur-bujur. Nah, kalau hendak ilmu berkah. Apa di antaranya pasal Imam Ghazali? Fala yanbaghi li thalibil ilmi. Tidak sepantasnya bagi para penuntut ilmu itu ayyatakabbara 'alal mu'allim. Ia bersifat sombong atas pengajarnya, atas perguruannya. Bagaimana sifat sombong seorang murid kepada gurunya? Wa min takabburihi ay thalibil ilmi 'alal mu'allim. Dan sebagian bentuk daripada kesombongan seorang murid, seorang penuntut ilmu kepada gurunya adalah ay yastankifa 'anil istifadati illa minal marmuqin al masyhurin wa huwa 'ainul hamaqah. Yani ia tidak mau mengambil istifadah, tidak mau mengambil manfaat, tidak mau mengambil ilmu kecuali kepada orang-orang yang terkemuka atau orang-orang yang masyhur. Sambatan ini orang-orang yang viral aja yang dijadikan idola. Wa huwa 'ainul hamaqah, maka itu adalah kedunguan yang sangat nyata. Saat ini yang utama guru yang ngajar pian itu nang hormati. Ini pengalaman di pondok. Habib datang guru-guru kan biasa saja. Yang utama kakak berbuat kakak. Itu kakak prinsip mulai dahulu. Alhamdulillah di pondok ada tapi pintar-pintar benar kan itu ya. Tapi merasakan tatkala keluar pondok berkahnya perasaan. Di umur masih muda sudah dipinta orang, akan menghindar tetap dipinta orang, menghindar 3 kali lebih tetap dipinta orang. Ini kan juga artinya keberkahan. Merasakan padahal di pondok ada pintar-pintar benar, tapi baktinya kepada guru itu nak kakak pegang. Sama ke orang tua itu yang utama karena orang tua itu miftahul ilm, miftahul barakah, miftahul rizq, kunci ilmu, kunci keberkahan dan kunci rezeki orang tua. Pegang pian doa orang guru kawitan guru itu dua orang yang dipegang guru. Itu yang utama saat ini pian harus mengidolakan guru yang seorang yang ngajar pian ngaji, belajar nahwu sharaf, belajar tafsir, belajar kitab, dihormati bujur-bujur. Apabila ada kelakuan guru yang tak salah jangan dipender. Karena rusaknya ilmu itu karena i'tiraf kita kepada perguruan. Akhirnya i'tiraf itu memprotes. Guru itu manusia kan ada kan? Manusia. Nah, manusia kan summial insan dikafiratil khawfa yang dinamakan itu manusia karena banyak masalah dan lalai. Siapapun gurunya, siapapun walinya pasti ada salah. Nantinya patokan kita untuk belajar ini katakan
buka di dalam kitab Iqamatul Hujjah karangan Syekh Abdul Hayy. Di sana dijelaskan, fa inna af'alal ulama'i wal 'ubbadi laysat bi hujjatin ma lam takun mutabaqatan lisyar'i. Maka sesungguhnya seluruh perbuatan para ulama dan ahli ibadah itu tidak bisa dijadikan dalil selama tidak sesuai dengan hukum syariat. Artinya bila guru tak salah, cukup baik kita diam, kita pun banyak salah. Kalau kita menyambati guru, awas ilmu ada berkah sama sekali. Walaupun pian pintar kayak apa kan jadi hasil. Itu harus pian tanamkan mulai baik ini. Belajar hidup di pondok itu apa adanya. Karena di pondok ini kita melatih. Walaupun pian sugi kita ke pondok jadi orang biasa. Di sini kita melatih siapa caranya mandiri, bakawan siapa caranya bersosialisasi, bakawan. Bila ada kawan memacal dia makan aja. Jangan menyambati kawan itu pian harus melatih mulai baik. Belajar hidup sakit. Arti sakit itu apa? Makan seadanya, barang yang gak ada kawan, belajar diatur, guling diatur, itu mendisiplinkan kita. Jadi kalau pian sabar, insya Allah hati pian sabar, bujur-bujur, insya Allah sukses di kemudian hari, yakin itu. Tapi pian harus yakin lah. Karena sudah bahas itu menjalani kehidupan itu terbilang singkat, tapi mau pahitnya tuh luar biasa dan hasilnya pun luar biasa. Belajar mulai memanfaatkan waktu, bujur-bujur. Jangan tertipu lah, jangan tertipu lawan kawanan. Ya kadang ada kawan kena amping, anak 2, 4, tak ada kita. Ini saya kayak itu. Ya terasa kan itu dan nahum telat suara tadi itu, dan kalimat Robil Firli aja. Belum kalau kita bahas kalimat-kalimat yang lain, situ kayaknya pian berdoa tenang, paham maknanya ya Allah. Itu lebih mudah dikabulkan Allah Taala. Itu pian harus perdalam. Itu pentingnya untuk ilmu, itu penting kan saya kira. Belum lagi Nabi yang orang tua meninggal, siapa nam diharap menjadi buah ini? Siapa lagi? Nang ngawalin solehnya, udah anak nang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya itu siapa? Kalau ada hubungan kita ini, ya bacaan itu sampai ya. Dalam kitab ada itu karangan Imam Al-Qurtubi, kata seorang tuh, karangan jadi Muhammad bin Ahmad sebetulnya gelarnya Al-Qurtubi. Dia lebih dikenal dengan Imam Al-Qurtubi. Di sini nama as-shadaqatu allati la ikhtilafa fiha. Sedekah itu tidak ada perselisihan pada itu sedekah. Fakal mayasur ilal mayyiti thawab, sebagaimana sampainya kepada si mayit para sedekah. Fakal dzalika, maka seperti demikian itu juga tafsirul qiraatul Quran wa du'a wal istighfar. Sampai juga pahala bacaan Quran, doa dan istighfar. Ini bukan pian beramal, baca Quran, wirid macam-macam, betul latif, betul akhir hadis, itu sampai kepada doa orang tua. Itu luar biasanya. Tapi pondok ini katakan harus sabar aja. Ayo seadanya. Nah, pakaian jangan menghiri kawan yang larang itu jangan peduli, itu ingatkanlah. Jangan terpengaruh dengan gengsi, itu ingatkan orang sukses. Kawan baju larang marah kita walaupun baju murah. Kakak tuh di pondok terus orang sakit. Kakak baju merek Al-Wafa, kawanan Al-Miyah, Al-Qahira, itu zaman kami dulu kayak itu mereknya. Jauh harganya. Salokal, satu kelas full bagiannya baju harap kan itu baju biasa. Tapi kakak pikirkan bajunya utama fungsi. Bagiannya baju harap tapi kita pernah tahajud. Kakak baju buruk tapi kita buat tahajud harap mana? Harap baju murah. Sama kita yang penting tuh apa fungsinya, bukan merek, bukan. Pian bisa tapi tidak apa-apa. Tapi pian belajar rutin di pondok, khidmat di pondok, bawa sembahyang, bawa mutalaah, bawa murajaah. Ukuran tapih ini walaupun murah itu nilainya tinggi di sisi Allah. Walaupun baju merek Arab bisa tapih BHS 2 juta harganya selembar, tapi jarang sekali ke masjid kada, bawa mengaji kada, itu sia-sia. Saat ini kan harus memutar pikiran, mulai wayah ini harus bisa gengsi buang, utamakan fungsi. Yang penting pakai sendal tuh kayak apa, yang penting baju sepeda sakit berjalan dah. Jangan melihat angin kawan tuh, jangan. Harus kita tanamkan saat ini. Ada dalam kitab Bustanul Arifin pesan Imam Syafi'i, wa qala Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dari sini apa? Khairud dunya wal akhirah fi 5 khisalin. Kebaikan dunia akhirat itu terletak pada 5 perkara. Ini harus kita pegang. Pertama, ghinan nafsi, sugi hati. Sugi hati itu kayak apa? Selalu merasa cukup, apapun yang ada mencukup. Pada pacang bahasa itu ngeluh ke orang tua itu ada pacang. Anjay Nabi juga laisa lagina an kasratil arq walakin lagina nafsi. Bukan yang dinamakan orang sugih atau orang kaya itu orang yang mempunyai harta benda dunia yang banyak, bukan. Tapi walakin lagina nafsi. Tapi yang sebenar-benar kaya itu adalah kaya hatinya.
senang aja walaupun seadanya, ini langsung diwujudkan. Tetap. Itu pertama. Yang kedua, wakafil ada, jangan menyakiti orang lain. Kalau kawan menyembati kita biar aja, sudah melatih sabar. Kawan menyembati kita apa babal ada pahapalan apa yang penting kita belajar itu jangan peduli. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini keluar pondok dan pian wakas bil halal. Gawian tuh yang kayak apapun yang penting halal. Kalau pian pondok kan, karena keluar pada pondok, mungkin kalian disambat orang kampung. Pondok mau jadi apa nantinya ini. Jangan peduli, santai aja. Yang penting gawian itu halal, khususnya lelakian para santri. Yang penting halal gawian itu. Hendak ngajar kadang kalian ada peduli. Orang mondok bukan tujuan untuk ngajar, bukan. Tapi orang mondok yang utama kesannya pribadi sembahyang bisa, paham bacaannya, kau berbakti kepada orang tua, kalau ingin dagang-dagang sesuai ilmu agama, itu. Kalau memang ditakdir Allah Ta'ala ngajar, ya bismillah ngajar, kayak itu. Yang penting gawian kakak pernah keluar pada kakak ini, mohon maaf, bukan kakak bagian syahadat ya. Kakak ini termasuk anak pengasuh pesantren. Atau kakak tuh syekh besar di Mekah, luar biasa. Guru-guru sini bukan main. Ya tuh sini yang waktu sini ngajar di masyarakat di Mekah itu, yang langsung memerintahkan berizin itu Syekh Muhammad bin Abi Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Fadani, Muslim dunia tuh. Apa Syekh Abdullah Al-Umari, Syekh apa Syekh Allah, Syekh Ismail, banyak guru sini. Bukan main kata-kata tuh. Tapi mendidik kakak luar biasa. Kakawanan di pondok 100.000 seminggu, kakak 250 tapi sebulan. Masuk pondok kakak tidak tahu lah. Kompor bekas, lemari bekas, baju tapi bekas. Sini tuh suki, tapi mendidik kakak kayak itu. Sempat kakak tuh kesal dari kenapa abah pamalan benar kayak ini yuk. Dulu sempat berpikir, sudah keluar pada pondok sadar, oh Sidin mendidik supaya hidup apa adanya. Apa dulu itu? Kakawanan masuk pondok langsung camping, kakak bermasak. Sampai angin dulu tuh betis nggak benar mana namanya iwak kayu itu kasih kok angin bahasanya ada bohong yang itu buat apa seorang kalau saya lupa dia tuh sampai masalah duit kalau kawanan kemarin kitab nelpon rumah kakak 250 kemarin kitab di situ jadi kawanan kitab di KE kalau kitab jual kutub kakak lah haramain nang bercurai itu kitab nang berpisah-pisah tuh sakit belum mondok nangaran kitab pengaliman David mau kadang paksa mutalah itu bujur-bujur supaya kawan menyamai kawan ya nangkap kalau tuh kitab 3 kalau ini berkat sakit gitu tuh jadi kan keluar pondok enak jadi itu yang penting hal jadi kakak keluar pondok tadi bukan ngajar di pondok kami kan tidak langsung disuruh begawi apa jadi buruh kalau pun di modal ada tangan 10 begawi jadi buruh kuli bangunan menyemen sama begawi lemari tuh kakak tuh mau benar itu sambil ngajar bagaimana sampai nanti posisinya ada nyangka sedikit pun tidak menyangka yang penting gawian itu halal gitu. Yang keempat libas takwa pakaian takwa itu apa bukan gamis yang haram bukan tapi yang haram tapi libas takwa itu adalah amal kita bagaimana wah ini pun dia harus menerapkan yang utama itu ilmu berapa banyak saat ini kita lihat orang yang pakai jubah imamah haram bertongkat ternyata menjual agama banyak kan itu ceramah pelantang pelenteng sabuting kita ada yang menyambat sabuting dalil ada yang mengeluarkan kisah keramat orang ujung-ujungnya duit banyak kan gitu ilmunya ada tapi pakaiannya masya Allah berjubah bergamis berbolang bertongkat banyak kalau kayak itu kita punya pakaian kayak santri biasa ya tapi kita kok di kepala plak dari luar itu mahal itu tuh ibarat orang isi dompet tuh walaupun saya hitung dompet buruk harga obral 15.000 saya hitung petro dari Singapura tapi isi yang dompet buruk ini isinya 5 juta yang dompet isi harga 25 juta itu isinya 500.000 harap mana bahasanya tuh kayak itu yang penting tuh pakaian takwa ilmu tuh utama yang harus bukan dihafal aja tapi di hati kau mengamalkan jadi dia bakawanan nila ada baju kawan kalian deh itu dia takkan jangan namanya main kawan yang penting kopiah merek apa yang penting tetapi merek apa itu aja yang penting makan iwak apa kan bismillah sabar aja dia itu tuh yang kelima wasifat dibilang ada kulli halin menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala ya Allah ulun ini sudah belajar ada paham-paham lagi sisanya terserah pian aja itu tuh nyaman jadinya hidup tuh pian kalau pian kau menerapkan maka itu insya Allah ulun yakin keluar pada pondok jadi orang sukses itu apa? Apakah sukses orang bisa mobil? Ada arti sukses itu hidup mandiri siapapun masalah ada macam mengalih kawitan ada macam berkisah orang semata-mata hubungannya lawan Allah Ta'ala itu namanya sukses itu mandiri awam mengatasi masalah seorangan
Itu orang mandiri, jangan kira mandiri itu isi mobil, ya, dan itu salah besar. Saat ini kan perlunya ilmu agama, perlu benar saat ini. Untuk kenyamanan dunia wal akhirat itu harus. Lagi di zaman saat ini bukan main, wah ini tempat teraman untuk anak muda, pondok saat ini. Kalau di luar umur 11 tahun sudah bisa mabuk, umur 11 tahun sudah bisa main sulap, 11 tahun sudah pacaran, itu banyak. Saat ini pondok fondasinya utama. Kalau ada pondok, Allah alam. Tapi di pondok jangan perlakuan juga. Di pondok yang bisa pacaran, tahu juga kan? Dia tegak kembali ke diri masing-masing. Jadi bahasanya tuh, kalau kita mau sabar menuntut ilmu saat ini sesuai. Kemudian kan membaca ta'limul muta'alim itu bacai, amalkan. Ta'limul muta'alim itu cukup sudah sebujurnya. Ada perlu kita misal kalau ada tiga kelas ya silahkan. Banyak kita lain. Tapi ta'limul muta'alim karena sudah diuji itu sudah lumayan cukup untuk membimbing hati kita, membimbing karakter kita kayak apa. Di ta'limul muta'alim tuh ada lawan kawan, lawan guru. Ada belajar kayak apa? Ta'limul muta'alim itu bukan karena di Ustaz tadi di sini ada dari kita ta'limul muta'alim. Jadi itu sampai banyak kalau kita tentang lain lagi. Nah, saat ini belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, hafali. Jangan terpengaruh dalam jalanan. Jangan itu termasuk orang berdua dari 52 selokal, berdua kakak kuat. Zaman kakak itu tahu lah, kayak pacarannya mencari pacaran tuh apa nanti gitu. Baju harat bagiannya. Butuh pulangan santri ini kebanyakannya kayak perawatan muhal. Ketujuh benar. Nah, kami tinggalkan semuanya itu. Gotong royong kami utama belajar. Alhamdulillah kakak lawan kawan saya itu ditarik masih ininya. Insya Allah itu jadi juaranya tuh. Coba pada silakan. Alhamdulillah hasilnya beda. Nah, itu dia apa nampian tanam di pondok itu akan pian tuai, akan pian petik nanti setelah keluar pada pondok. Ini saat ini bujur belajar harus semangat. Ayo sambil mengantuk apakah ayo koler tuh marah menangis silakan tapi jangan bulik gitu ya bahasa. Tahani sesakit-sakitnya tahani. Jangan sampai karena pian keluar pada pondok menyesal ini jangan sudah keluar pada pondok menyesal ini. Jujurnya menyesal. Asa kurang masih ilmu tuh masih kurang. Asa kurang. Padahal kakaknya jujur aja termasuk pencapaian luar biasa saat ini nih. Angkatan muda yang sempat dimacam-macami orang. Tapi setelah itu kakak dihujat orang, timbul diambil oleh guru-guru Tuhan. Ada kakak ilmiah terus. Sampai kakak beberapa kali sampai ini ngisi di seminar-seminar kuliahan. Tamatan SMP ngisi di kuliahan ya Pak. Kan keren dengan biasanya tuh keren. Berkata berkat ilmu agama, pun kuliahan pun hormat, pun dosen hormat kakak. Padahal kakak tamatan lulusan SMP wae. Ada sudah kuliah. Tapi kalau di kuliah ngajak dipanggil orang seminar, membahas akidah itu ini. Dengan kita di kepala sudah jelas kan kagum benar bukan kuliah anak-anak. Dengan kita apa? Yang penting itu kualitas bukan kuantitas. Yang penting isi bukan merek. Itu yang harus kita tanamkan mulai ini. Mainnya melatihnya masalah makan, masalah berpakaian, aja ini. Nanti mudah-mudahan kita keluar pondok sukses berada. Kemudian berhubung sudah jam 5 lewat, jam kalsel artinya kakak beri waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab, silakan angkat telepon. Siapa anak petakun ya? Siapa anak petakun santriwan kah, santriwati kah anak petakun? Nah, dipersilakan Ustadz ya, guru memberikan waktu 15 menit untuk santriwan ataupun santriwati yang mau bertanya ya. Bukan? Saya harapkan kalau ada nggak santriwati lah. Nah, adakah sopan? Nah, lepek nih.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita syarat kan suah ya sudah untuk kami, tapi sekarang kan kita tuh hikmat di pikiran kita tuh ada kayak ini kayak gaweannya timbul kayak riak gitu, tapi hati kita tuh kan tidak ada hendak riak. Siapa cara kita mengatasi gitu? Justru lawan orang model paling itu tuh baru minta diri hati dan siapa kita mengatasi itu? Santriwati, mana tadi? Mana betapa tadi julung mikrofonnya? Coba. Ada. Silakan. Ada Kak? Satu masalah dia tadi. Ada yang mau telepon? Hah? Ayo. Itu pertanyaan pertama tuh bagus benar. Keluarkan pertanyaan biar nang undang-undang di pondok apa? Kakak jawab insya Allah dengan pengalaman kakak dari materi sekalian. Silakan. Ada? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak bertakun. Misalkan lo, apalagi ulun lawan kawanan ulun ini sudah kelas 3. Nah, Ya. pasti banyak misalkan ujian, cobaan kayak itu nangkap. Terus dia kan lupa terus dia. Iya paham. Terus dia. Apalagi misalkan masalah hafalan, Uyu kayak hendak nyerah tapi kada mungkin nyerah gitu nah. Tapi kayak apa? Misalkan motivasinya atau pelajarannya biar kita tuh kada Uyu bangkit lagi. Pokoknya jangan sampai menyerah tuh kayak apa yuk? Dan lebih semangat lagi gitu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu tadi masalah kita khidmat kayak apa aja. Kalau pindah disampaikan orang ria atau hati ria atau apa kayak itu kan nangaran ria. Orang boy video. La'amal ajlinas ria beramal karena ingin dipandang orang lain itu namanya ria. Akan dikatakan tarkul amal li ajlinas riyaun, meninggalkan amal. Tarkul amal li ajlinas riyaun, kada jadi beramal, tidak jadi khidmat karena takut dipandang orang riya, itu namanya riya. Yang kedua, wal amal li ajlinas syirkun, dan beramal ingin dipandang orang lain itu namanya syirik. Setiap orang khidmat pasti ada fase-fasenya. Pertama kita merasa ingin dipandang, aku ini sebagai orang yang khidmat itu dan ini, dan di sanalah masuk mimati di syaitan, daripada tipu daya setan. Kata setan, kamu khidmat sia-sia, rugi jika berkhidmat, menikah menap-menap ini karena kawan dan dipuji warak. Pasti masuk ke hati kita, timbullah ragu. Bagaimana caranya? Teruskan. Yang kita cari khidmat adalah berkah. Urusan berkah itu urusan Allah Ta'ala. Lorongnya guru, dengan khidmat kepada guru, dengan khidmat kepada pondok, itu berkah Allah Ta'ala yang memberi. Mau dipuji guru kah, kadang itu jangan kita harani. Teruskan aja. Kalau ada hati yang kayak itu, lanjut. Ada peduli. Maka itu dulu awalnya. Kakak pun merasa di fase itu. Fase itu terlalu gagah, bukan main. Tapi kakak cari cara akal, melatihnya supaya hati itu terobati. Jadi biasa subuh tuh habis sholat subuh jam 6 kakak sungsung keluar musola, kakak cari apa?
Sapu menyapu halaman sidin tanpa sepengetahuan sidin. Kakak ambil sendal sidin, kakak balikan supaya sidin jangan menguruk. Atau ada sepeda anak sidin, kakak bersolakan tanpa ketahuan sidin. Jadi khidmat itu ada yang kalanya kita harus nampak, ada kalanya kita sembunyikan. Nah, yang paling tersembunyi khidmat adalah doa. Daul khidmat doa. Sepaling rendah derajat khidmat adalah mendoakan guru setiap waktu. Nah, itu salah satu bagian daripada khidmat kita. Jadi kalau ada sudah anak tipe setan masalah iya ini tinggalkan. Jangan peduli, lanjutkan aja. Ya memang pertama orang yang untuk ilmu, pertama orang yang beramal tuh pertama rasa hebat, yang kedua ingin dipuji orang. Tapi setelah lama kelamaan Allah Taala bimbing hatinya bersih. Nah, itu tingkatannya. Jangan ragu, lanjutkan aja. Masalah iya dan masalah iya ini penyakit hati. Seseorang itu tidak boleh mengatakan kawannya iya terkecuali ia sudah tembus ke hati orang. Kalau masih belum kau melihat hati orang, menuduh iya, itu fitnah aja jadinya. Jelas? Jadi harus akan aja cukup. Kemudian masalah kelas 3 tadi. Rasa fakir memang kullu amalin syuratun, kullu syu'atin fakratun. Tiap-tiap masa beramal itu ada masa semangat yang menggebu-gebu. Dan tiap-tiap masa semangat ada masa fakrah, futur, melemah, hanyut. Kayak paling mau hafalan ini Surabaya. Itu di antara cara mengatasinya, perkuat hubungan dengan Allah. Kemudian yang tugas-tugas itu biasakan jangan sampai terlalu masuk ke kepala. Di antara amalan kakak dahulu, waktu pusang, kayak dulu tuh kakak itu ingat beda waktu jurumiyah. Luar biasa, dia ringkih pes pemain. Apabila kan dihafal satu biji full, ada dah. Sedangkan waktu itu sekitar jam 11 malam. Setor harus jam 7 pagi. Waktunya tidak mungkin ya. Alhamdulillah. Tawassul kepada Allah, kepada Rasulullah, doakan orang tua, bertawassul kepada guru kita, kepada pengarang kitab, itu dia terkunci-kuncinya kan. Dan tawassul bismillah hafal, ternyata dalam 2 jam jurumnya full kalau kamu miliki. Dan ada lagi amalan kalau biar merasa uyuh, ambil banyu pas hendak nang ujian tanah, baca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum itu 100 kali. Baca ya hayyu ya qayyum 100 kali. Hanya di ujung tambahin Fatihah, minum mandi, insyaallah yang rasakan karena masing-masing lah ada semangat baru timbul daripada kita dengan kita bersandar tabarukan kepada salah satu asma Allah Ta'ala. Itu diantaranya amalan kakak dahulu. Tawassul lagun pen jangan ketinggalan. Ini salah satu kunci kan. Di hendak tes itu pengarang kita tawassuli Rasulullah dulu, para sahabat sudah, tabi'ut tabi'in, kawitan, orang tua, guru. Tawassul ada arti kayak apa kan? Tawassul itu ada alih. Berniatakan gesan Rasulullah. Dalam hati aja, gesan sahabat, gesan wali-wali, gesan nama abah, gesan guru nama lajang aku, guru si anu, gesan pengarang kitab Al-Fatihah. Baca lagi Fatihah, cukup sudah. Rasakan apa yang bedanya. Itu aja. Kalau itu tiga nama pegang tawassul Rasulullah, guru, kawitan, hanya apa nasihat nama tes. Oh, betul. Alhamdulillah kan pingalih ada tes itu perasaan apa lah kayak diberi jalan oleh Allah Taala itu mudah aja. Jadi, gimana ada saatnya kita bilang uyuh itu perlu amalan, kita perlu amalan karena kalau ada. Kenapa jadi perlu amalan? Nabi ya, terancam bro. Ayo nih, teruskan sedikit lagi lah. Buat tiap kalau puasa 3 hari kita makan uyuh lah. Hah? Uyuh kalau nangaran jempian merasa uyuh tadi itu awak kan hati. Bener enggak mesti ini. Hati lah gugup karena hati uyuh, awak pun uyuh. Nah itu ada. Tadi sih. Jadi ini yang harus dia ketahui. Buka dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama. Wa qala al-Fatih al-Mawsili. Dari sini apa? Alaisal marid. Bukankah orang yang sakit itu idza muni'a ta'am wa syarab wa dawa yamut? Bukankah orang yang sakit itu apabila tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat itu akan mati? Qalu mereka menjawab, bala tentu akan mati. Kadzalikal qalb. Demikian juga hati, roh kita ini nah.
idza muni'a anhu al-hikmat wal ilmu thalathata ayyamin yamut. Apabila hati tidak diberi ilmu dan hikmah selama 3 hari aja, niscaya akan mati. Dalam artian itu uyuh, rasa lelah, rasa jenuh. Itu makanya kita perlu amal, wirid-wirid, zikir-zikir yang menambah kepada semangat kita agar roh kita tenang. Di antara amalan yang kakak pakai ya Hayyu ya Qayyum tadi 100 kali. Kita sudah uyuh, asal hafal, pusing kepala. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Cuma jadi 100 kali itu. Ada berapa menit? Ada sampai 5 menit. Ada baca Fatihah di ujung, namanya lagi baca itu harus sampai hidup 3 kali. Ya, terus semangat itu timbul lagi. Dan cari waktu-waktu yang santai. Kayak menghafal tuh usahakan jam 3 subuh bangun. Tete, menghafal tuh paling nyaman tuh subuh. Nah, subuh tuh paling nyaman, menghafal tuh paling nyaman menghafal dia. Kita bilang, pokoknya hadapi aja. Pokoknya bahasa itu banyak jadi kenang-kenangan indah dia waktu keluar daripada pondok. Nanti waktu ujian, hendak lulus ujian kan lo? Ya ada ujian. Dia bilang kalau melewati ujian, nyamannya aja. Itu pula kehidupan. Itu kan hanya ujian kelas. Sedangkan kita dalam kehidupan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa berkata? Paham artinya lah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ciptakan hidup, meninggal, liyabluwakum, ditimpakan musibah, berbagai macam masalah. Supaya apa? Ayyukum ahsanu amala, agar mengetahui siapa di antara kalian orang yang paling baik amalnya. Amal aja itu 2. Asyukru 'inda ni'mah wa sabru 'inda bala. Syukur ketika dapat nikmat dan sabar ketika dapat bala. Dalam artian kena waktu pusat mutalaah hendak ujian itu uyuh keluar daripada pondok pesantren, menemukan masalah berbagai macam masalah. Mungkin masalah keuangan, masalah kawitan, masalah laki, masalah bini, masalah anak. Itu sebelum kita meninggal pasti ada ujian terus. Itu ingatan di pondok inilah kita pelatihnya ya, agar kita menghadapi kehidupan kita tetap dalam keadaan otak yang waras. Kalau otak sudah kada waras, menghadapi masalah itu ya deh berbagai macam cara, bunuh, mabuk, macam-macam Anda mencari penenang diri itu. Jadi gitu kan. Jadi simpelnya tadi baca ya Hayyu ya Qayyum 100 kali dan Fatihah, dan biasakan biasanya tuh cari waktu-waktu dingin bisa hafal santai dihadapi, insyaallah kembali pulang semua. Silakan ada apa lagi? Habis deh waktunya, sisa sama nih di anak itu. Ada lagi? Silakan. Mana mikrofonnya tadi? Allah. Ini masih nah. Baiklah. Ayolah kata bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalkan ulun nih sudah 6 tahun mondok, tapi pas lulus ulun mengambil pendidikan yang kada sangkut pautnya dengan agama. Apakah ilmu yang ulun tuntut di pondok selama itu tidak sia-sia? Lah, ada sia-sia. Pian di pondok 6 tahun. Habis itu pian keluar nuntut bisa ilmu kedokteran, misal, atau ilmu jurusan apa steward misal, jurusan perawat, atau poliman, atau politikus, apa semuanya. Yang sia-sia itu orang yang keluar pondok namun tidak mengamalkan al-ilmu bila amalin kasyajar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Dalam artian silahkan bubuhan pian hendak kuliah di sini, silahkan. Tapi ilmu di pondok jangan dibuang. Itu saya itu aja. Jangan dibuang, tetap amalkan semaksimal mungkin. Itu kesan kehidupan. Karena tanya aja kepada orang-orang yang telah sukses, yang sudah bisa duit miliaran, takuni ya. Kayak apa rasanya kadang mau menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan? Bagaimana rasanya sholat yang paham makna-maknanya sudah berpuluh-puluh tahun? Takuni ya. Seandainya boleh ditukar, duit miliaran itu dilupakan buat jadi. Dalam artian masalah pondok sia-sia itu hendak jurusan apa, keluarnya hendak kayak apa kan, yang namanya sia-sia itu kita kadang mengamalkan. Tapi ingat, orang menuntut ilmu ada yang namanya sia-sia minimal insya Allah, karena di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Khalas. Ada lagi? Apa? Ada berbeda dong. Nampak aja. Ya. Umur berapa umur? 16. Rukun iman yang ke-6 apa? Qadha dan qadar. Qadha itu apa? Qadar itu apa? Qadha itu ketentuan Allah. Kalau qadar itu ainul qadha, kenyataan. Kita boleh bercita-cita, boleh. Kakak cita-cita apa? Pembisnis. Di sinilah kita letak seorang hamba. Kita ada misi kuasa apa? Kita sekedar bercita-cita. Kalau jadi pembisnis jujur aja, kadang ada sedikit pun hati jadi ustaz itu ada. Kadang ada sedikit pun. Karena kakak jadi kita masuk benci dengan ustaz itu. Bencinya apa? Melihat orang tua sibuk pondok, murid, majelis. Ada ngerti dulu jadi ke anak itu fokus kitab aja. Setelah ini kakak tahu, oh ini rasanya jadi pendakwah. Dalam artian cita-cita dari bagus menjadi penulis, bagus saja. Tapi saat ini Pian memikirkan itu, Pian ini berapa tahun lagi mondok? 1 tahun lagi setengah. 1 tahun setengah itu yakin banyak lulus. Dia yakin dalam artian kayak ini fokus apa yang dihadapi, masalah cita-cita itu kesimpangan. Dan masuk ke witan Pian itu apa? Artinya itu Pian jangan memikirkan dulu keuntungan, utamakan belajar dulu malah yang menulis, belajar aja belum tentu. Itu maksud kawitan Pian tuh kayak itu sebetulnya. Ya ada Pian ada paham pada kawitan itu, ya kamu masih anom aja kan, masih anom. Masa kamu kawitan jangan seperti jemaah tadi dari OB sasali berdahulu di sini. Kakak ada paham, sudah Tuhan yang paham. Oh, arti sesali berdahulu setiap apapun yang ingin dilakukan tuh pikirkan apa manfaat dan manfaatnya ke depan. Itu maksudnya. Itu yang sekalian Pian tadi bukan marah, ada ayahnya. Yang Pian tadi di sekolah. Begitu ada kalau kami tadi bilang mau fokus apa nanti karena mengajar kasih tukang mari fokus belajar nanti kedua orang tua. Halas. Dah. Kita cukup kita karena tak orang tua di sini. Mau pokoknya dah ya cukup dah. Kita ulang-ulang mohon maaf sudah 5:30. Atau malam ini acara 60 kiranya mohon maaf. Itu aja yang disampaikan, kemudian ada manfaatnya bisa kita mudah-mudahan pada berkumpulnya kita pasti turun rahmat bisa kita semuanya. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, dosa guru-guru kita, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita dengan halal thayyiban, dimudahkan segala urusan kita fi ta'atillah wa rasulih, kabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan sebagaimana berkumpulnya kita di tempat ini terkumpul pula nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan Pian menjadi orang yang beriman beruntung bertuah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kakak, in khairan fa min Allah wa in syarran fa nafsi wa in fa min nafsi wa jahili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, sebelumnya dan sebagainya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak santri dan santriwati bisa terbuka, terdorong, termotivasi baik secara zahir maupun batin oleh dari Bapak dari muda belum Bapak ya. Mudah-mudahan ini juga yang
dalam perjalanan dakwah ke sana kemari, dikasih kesehatan, kelonggaran, keselamatan, dan selalu membawa manfaat untuk dirinya dan umat Islam. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nih bapak-bapak tolong bisa ini. Nih, nikmati apa yang sudah dinikmati sedikit. Pak Haji apa mainan Pak Haji? Ini, ayo Pak Haji, ini. Ya, sampai ini dibuka. Yang apa namanya? Satu. Untuk santriwan dan santriwati, malam ini kita kembali mendapatkan undangan dari Masjid Al-Ikhlas. Jadi pada sholat maghrib kita langsung makan ke dapur umum yang disediakan oleh Acil sudah pada sholat maghrib. Jadi pada sholat isya kita langsung melaksanakan menanti jemputan bis dan pickup. Nih, mana nyok nih. Aduh, Pak. Yuk. Tahu gak getar katanya.